شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد para jamaah majelis zikir nurul qalbi kami hormati, pertama monggo sangat mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai isi pulau panjenengan saged nempal ngrawuh istighosah sarang-sarang maos dan pulau mugi-mugi karuan panjenengan sedaya saking naringan seluruh warisan kesayangan dunia ngantos akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ingkang kaping kalihipun shalawat salam mugi tetep kawujud dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang paling berletah menawi agama ingkang kula panjenengan cintai inggih menika agama Islam. Bapak Ibu jamaah majelis zikir nurul ingkang kula hormati, kula pas nami pengasuh majelis zikir mboten bosan-bosan nyuwunaken sepindah dumateng pribadi kula piyambak. Inipun panjenengan sedaya tansah ningkataken iman Islam, meningkatkan kualitas dan kualitas ibadah. Ojo bosan-bosan. Butuh semangat meningkatkan gairah dan beribadah. Panjenengan ini di majelis zikir kan saling mengingatkan, saling menyemangati dalam mencari ridho Allah. Kula jenengan urip sing ngaten iki urip nang dunya tugasé ngaten iki. Ini nuntut ilmu ngaji. Terus ceritane Gusti Allah. Ngaji niku nuntut ilmu boten teng jalur formal mawon. Boten urus sekolah mawon, boten teng pondok tok. Kita termasuk nang majelis zikir iki nggih tolabul ilmi. Karena kewajiban. Tolabul ilmi fardhu alal kulli muslim, wajiban kula jenengan ini nuntut ilmu. Makanya ndak usah bosan-bosan untuk kita majelis zikir nanti diusahake kalau kesempatan kula panjenengan nggih teng dunya bisa wonten niku umur niku nggih bisa wonten niku umur nggih manten iki manten umur wis akae wis entek memasuki kehidupan yang hakiki, balik ke ngersanipun Gusti Allah, kembali ke habitat kita asal kita kan habitatnya bukan di dunia ini, bilang suharga asline kan ngoten. Karena kula jenengan ngetutno leluhur Nabi Adam alaihi salam diuji teng dunya nggih, kula jenengan nggih melu diuji teng dunya. Walaupun nanti pada akhirnya kita akan kembali lagi. Itu yang perlu diingat. Makanya jangan sampai kebot-kebot itu dunia sengetan iki senangannya juga terbatas. Dengan susah ya terbatas. Jadi ada batas-batasannya. Bapak Ibu jamaah majelis zikir nurul qalbi hormati, melanjutkan kajian yang Sabtu kemarin. Shodiru ta'asa. Wonten 5 sumber kecelakaan manusia, sumber sangsorone manusia. Masuk di utara. Kemarin sudah dijelaskan ya. Yang pertama nopo? Al-wudu. Ini nopo? Anis-sholat. Yang ingkang ninggalne sholat wonten nglampahi sholat ini sumber kecelakaan manusia yang pertama. Ini tiang niku sudah diperintahkan oleh Allah untuk melakukan sholat, melaksanakan sholat, mendirikan sholat, kok boten nopo itu wani nolak perintah Gusti Allah, wani boten nglaksanakake nopo sing dados perintah Gusti Allah. Niku padha karo wani teng sing gawe panjenengan pun sudah diwajibkan, diberi kewajiban untuk sholat, kok wani ninggale sholat itu berarti wani teng sing gawe uripe nekat. Itu sumber kecelakaan yang butuh sholat. Terus yang kedua, sumber kecelakaan bagi manusia isyanul walidain,
Yang ingkang duraka atau yang sepuh kali iku sumber kecelakaan manusia. Wong kok wani duraka atau yang sepuh ini wis dosa yang langsung dibales teng dunia, belum lagi di akhirat. Jadi wonten dua dosa yang dipercepat hukumannya oleh Allah. Yang pertama zina, yang kedua durhaka kepada orang tua. Makanya dalam Al-Quran itu Insya Allah mati-mati wala taqrabus zina innahu fahisatun wassalsaliyah. Jadi nyedek teng zina mawon boten salah. Apa maneh nek kondisi zina. Saiki kan sudah tiang zina terang-terangan. Ya memang sudah hukum alam. Akhir-akhir akhir dunia, akhir zaman itu sudah seperti itu. Jadi termasuk tanda-tanda akhir zaman. Orang-orang menampakkan perbuatan zina di depan umum dan tidak malu-malu, itu sudah tanda-tanda akhir zaman. Itu dipercepat. Bukan hanya di akhirat nanti, di dunia ini pun Gusti Allah dipercepat dosa zina. Nanti kan nanti kalau terangkan kan diwati-wanti. Ya ma'asyaral nas, apa nih dong? Ojo sampai apa nih buat ittaquz zina kan ngoten nggih. Pernah saya terangkan kok nggih. Materi kapan? Ya ma'asyaral nas ittaquz zina. Menungso wadiyo atiyo-atiyonan zina. Fa'idatihi itu iso lan ngoten sampe niki. Karena apa niku membuat 6 kecelakaan. Sing telu ning dunya, sing telu di akhirat. Sudah pernah saya menemukan termasuk apa niku yudhibul baha yang niku nek zina, yudhibul baha niku diilangno kewibawaan. Sampun terang. Terus zina niku hati-hati dipales teng dunya. Terus durung potong yang sepuh diwales kan Gusti Allah, bukan hanya di akhirat tapi di dunia. Makanya sumber kecelakaan manusia yang kedua isyarul walidain, ojo sampai durung potong yang sepuh. Di Al-Qur'an itu diterangkan wala taqul ma uffin, ngomong ngomong dengan apa? Tong yang sepuh. Punde, nek terus jadi yang Jawa niku pepunde. Wong yang sepuh niku muni uffin oke. Leng pokokno anu le, ngono buru mak, ngoten nggih. Lah upaya sampean aku ngono. Ora saiki ngono. Iki termasuk ngelamat teng guru. Guru ku sami yang sepuh niku nih. Dia orang yang melahirkan kita. Itu yang sepuh kula jenengan. Orang yang napa niku masrahe anake nang kula jenengan napa? Moro sepuh. Niku nggih orang tua kita. Yang ketiga orang yang memberikan ilmu. Guru nggih yang sepuh kula jenengan. Wong nek sanggup telu niku ditaati, insyaallah niku bakal enak. Waliyane wong sing duraka teng tiyang telu niku tiyang sepuh niku uripe bakal enak dunya akhirat. Jadi dunya akhirat isyamul walidain tiyang sing duraka teng tiyang sepuh niku menjadi sumber kecelakaan ini manusia. Ini kufur dong. Wala takulama ufin wala tanharuma kasari omongane kasar usah dihitung TV ini wah kebuk wong tuane gara-gara nak itu orang sepeda motor wani kebuk wong tuane bahkan ada yang membunuh orang tuanya. Waduh luar biasa, dosa yang sangat besar wani mateni tiang sepuh itu dosa yang sangat besar luar biasa. Nang TV kalau wonten berita murid gua parah nang sekolah nanti baca gurune dikepung, gurune digawakno parang. Terus saiki ya. Alhamdulillah ini luar biasa tadi kejahatan lain-lain. Iya kata itu tadi. Pengaruh dari tontonan yang tidak bisa jadi tuntunan. Tontonan tidak bisa jadi tuntunan. Tunggu HP ini dari barang sih. Napa niki sakit seperti pisau. Nek cekel tukang masak, dikirim masakan enak dipangan. Ditekel yang jahat, dikirim ngerampok uang. Tapi kok dicepeng yang lain, nyuwun sewu, dikirim barang sing hati-hati.
Oh jenengan baca media sosial, ya memposting hal-hal yang baik. Tapi nek cepeng tiang sing mboten gak ada akhlak, ndak duwe ilmu agama, ndak sadar kalau apa yang diposting itu akan dihisab nanti di akhirat. Bisa sembarangan posting. Besok barang elek-elek niku rusuh-rusuh. Oh itu adus mau disoting. Ya iya ngoten. Nopo ndak besok ndak dihisab. Apa yang kita lakukan di dunia semua akan dihisab oleh Allah. Hati-hati loh. Usah nih kadang tiang kan ngentengno gitu. Barang akhirat ya ngentengno. Ditakoni malaikat opo ya tak jawab. Tak takoni dhewe ngono. Koyo kancane. Rasane suasanane koyo sampean ono ning pantai santai ngono. Nanti di padang mahsyar orang itu semua sibuk sampai lupa terhadap anak dan istrinya. Anak istrinya lali gitu. Mlebu ayo rono, ayo ini kuwi kok karepe dhewe. Bingung. Nang nabi tidak iso nang itu tidak bisa. Ngobong-ngobong Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad SAW karena pada saat itu beliau adalah manusia yang tak sibuk di padang mahsyar mencari umatnya. Nek umat Kanjeng Nabi ndak usah sampai gulung koming diceluk dhewe karena sudah ada tandanya. Tanda bekas tanda bekas salat. Ireng batu Pak. Ngoten. Batu ireng ora digawe gawe, Pak. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Tondo bekas sujud mboten ireng batu mboten. Tapi di wajahnya ada bekas-bekas tanda sujud. Khusukannya, akhlaknya yang baik niku. Kanjeng Nabi weruh memang umat iki, ora ngepung sampe dilumung-dilumung. Oh pasane besok koyo sampean delok film teng lapangan ngoten nang padang mahsyar. Tidak ada satu pertolongan pun pada saat itu. Bingung dhewe karepe dhewe. Mempertanggungjawabkan, ya opo iki aku, ya opo biyen koyo ngene awake iki. Dikuandani di pengajian, kadang ini dikandani ini Pak Ustaz, dablek. Ya iki opo aku wis ora pertolongan ya opo. Bingung mah kepada maksa, opo muayu. Bingung karepe dhewe. Kok digitulanan. Kadang orang dikandani mlebu neraka, yo enak mlebu neraka, kabeh-kabeh kepinginan swarga. Sopo sing nang neraka ora kosong ngono kok iki dolanan lho barang-barang ngono. Bahkan kita tuh melihat dunia di saat di alam rahim ibu ini koyo bayangan. Seperti bayangan. Tapi setelah kita di dunia kenyataannya sudah lain. Makanya bayimu lahir nangis. Teman-teman. Sama halnya kita di dunia ini nanti kita tertawakan. Hal yang diceritakan oleh para ulama, diceritakan di Al-Quran, di hadis, kita tertawakan, koyo-koyo kejadian. Tapi kalau kita sudah masuk ke alam barzah baru nangis. Makanya terus ulama, orang ini semua di dunia ini mimpi. Dia sadar di saat dia sudah di alam barzah. Dia sadar di saat sudah di alam barzah. Baru sadar terbangun dari mimpi. Selama ini mimpi dari pengusaha, mimpi dari pejabat, mimpi dari macam-macam, mimpi mulai nggak tahu. Besok dipertanggungjawabkan, hati-hati. Untuk sampai nopo niku turun kota berat sebut syanul walidin. Untuk wala takulahuma ufin lalakan harhuma wa kullahuma qaulan kariman. Omongin api-api lagi yang sepuh ini sepuh kan hali omong ada kawan muni menang no. Terkadang orang tua kita yang sudah usianya lanjut hanya butuh didengarkan. Keluar ini mana? Kalau kali ini mana ini masih kulung di nglakoni. Kalau boten maca tok datang kita boten mah nggih nglakoni. Orang tua yang sudah lanjut usianya sudah lanjut terkadang mereka hanya butuh didengarkan. Contoh, dipraktekno nggih. Kan butuh perhatian nih. Butuh perhatian, butuh didengarkan ngono tok aja nih. Duit iki opo nih, dong, kadang kowe njaluk-njaluk duit. Butuh didengarkan. Diperhatikan untuk yang sepuh dalam jiwa itu. Beruntunglah bagi kita yang diberi kesadaran oleh Allah merawat orang tua yang sudah sepuh. Wis mikun wis bangkelno, jengkelke, omongnya kadang gak karu-karuan. Diopeni ae, wak sak wae elek wong tuwa ngono sewu iki. Kan ono wong tuwa kadang nyawu waca cara wae ngamukan bandingan iki.
Donopo ngomel, pasti ada barokahnya. Ini harus dituntut disetel ngono nang Gusti Allah untuk kita. Memang disetel kayak ngono, tidak ada sesuatu pun di dunia ini tidak disetel nang Gusti Allah. Disetel ngono. Dene kula niki dadi kula dengan menjadi ladang pahala. Dicocoki dilamu. Kadang bangkelo nya. Mungkin jenenge yang sepuh lali. Kan balik meneh. Memorinya sudah mulai hilang. Ingatannya mulai hilang, kesadarannya sudah mulai hilang, akal sehatnya sudah mulai hilang, semua kenikmatannya oleh Allah dikurangi, meripati mulai kabur, nguahno susu dikira rambutan, akhirnya dipangan, lah kok pahit, kayak susur, dikira rambutan, yang nyepo, meripati kan rodo beratur, lah pulau mau nih petang puluh tahun dulu dan nguahno rodo atuh di rodo anu nih, nguahno bakso nih, cedekan nih, rodo nau kabur kan. Padahal kok yo olahraga, maksudnya koyo Teletubbies itu olahraga kalau berisu kan. Pikir mboten olahraga dengan ini awake ngene. Ya apa maneh? Mosok kula kengen angkat berat. Wis berat kula. Semua dikurangi. Fisik kita dikurangi, semakin umur semua dikurangi nikmat-nikmat. Nah, beruntunglah bagi anak yang bisa merawat orang tua yang sudah lanjut, yang ingatannya sudah mulai berkurang. Ngenyah utune dono kali gusi-gusi to mangan pentol nggih soro cokotane dicokot rene mlayu ngomong bae lah lu kok pentol kok sing lunyung ngono kula jenengan kan rada banteng kan kabeh pentol yo lunyung yo pentol yo sing kasar wong tuwa iki kasar itu isyan wali. Yang ketiga, sumber kecelakaan manusia al-budu anil Quran. Orang yang meninggalkan Quran. Quran tidak diwujud. Ngomongnya sini, padahal itu pedoman hidup bagi umat Islam. Quran itu sebagai kasih sayangnya Allah nang jenengan. Jadi Gusti Allah itu nyiptakno kula jenengan dikai pedomannya. Cara dipuri koyo ngene. Contone iki koyo ngene. Rasulullah Kanjeng Nabi. Makanya Kanjeng Nabi ini diarahkan akhlaknya Kanjeng Nabi. Rasulullah seperti Al-Quran bersama khuluqil Quran. Ini Kanjeng Nabi. Jadi dicontoh nih koyo ini Kanjeng Nabi. Lo carane ora apa kula jenengan tak ketok Kanjeng Nabi langsung, tidak menyaksikan, nggih belajar dari sirah nabawiyah. Belajar dari sejarah Nabi yang diterangkan oleh para ulama. Udah jelas dengan maulid, maca maulid itu hakikatnya belajar tentang kehidupan Nabi, lebih dekat mengenal Rasulullah. Mulutan maca maulid supaya kita mengenal Kanjeng Nabi. Tak kenal maka tak sayang, kalau kenal maka akan sayang. Disebut-sebut namanya tambah sayang. Lu sinten mawon iki. Nek wonten Kanjeng Nabi, kula jenengan yo apa carane urip? Yang menunjukkan bahwa risalah pertama kali ada Rasulullah yang mengenalkan kita kepada Allah, Rasulullah. Bagaimana kita beribadah, cara mendekatkan diri kepada Allah, Rasulullah Kanjeng Nabi. Bagaimana kita tidak cinta kepada Rasulullah, orang yang menunjukkan jalan keselamatan dunia dan akhirat, orang yang menunjukkan kebahagiaan, cara bahagia dunia dan akhirat. Tidak mungkin orang-orang yang tidak suka dengan Islam menjauhkan umat dari Rasulullah supaya tidak bahagia. Ini wonten kata yang sing nganti maulid bid'ah masuk neraka, itu masih menjauhkan dari nabinya. Umat yang jauh dari nabinya wis karya curi. Tidak usah percaya ngoten-ngoten, itu propaganda itu. Itu propaganda dari orang-orang yang tidak suka dengan Islam, yang benci dengan Islam. Mereka sengaja mempelajari Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Ya, memang dari dulu sudah itu, bukan rahasia lagi. Islam mau dihancurkan secara terang-terangan, mereka tidak berani. Kenapa? Melihat dan menyaksikan, membaca sejarah dulu Islam bagaimana. Oh, Islam itu perang, mau mati kalah. Saya udah tidak berani menghantam Islam dari depan terang-terangan, tidak berani. Mereka sengaja belajar Islam, membentur-benturkan Islam dengan sesama saudara. Masalah khilafiyah, mulai zamannya kan dulu ono
sampai ila yaumil akhir, sampai nanti sama akhir. Masalah perbedaan dalam muamalah itu biasa. Dalam Islam itu bahkan warna pelangi dalam agama. Lah, masalahnya orang-orang yang membenci Islam sengaja berdoa. Tambah diasir, jadi tambah petok perbedaannya. Akhirnya dibentur-benturkan. Kanjeng Nabi tidak tahu kunut, Kanjeng Nabi tidak tahu mulutan, Kanjeng Nabi tidak tahu tahlilan, Kanjeng Nabi tidak mau istighosa. Mereka tidak tahu perbedaan ibadah itu makna universal. Ada mahdoh, ada muamalah. Mahdoh tidak boleh dirubah. Apa ibadah mahdoh? Apa ibadah muamalah? Oh, itu mahdoh. Tidak tahu kadang, tidak ngaji. Akhirnya dicampur aduk. Memang sengaja seperti itu supaya apa? Islam itu hancur dari dalam. Sengaja dibentur-benturkan antara saudara sesama ada agama. Makanya hati-hati, tidak usah mel-melan ngulung-ngulung gue. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam agama damai, agama penuh cinta. Kalau masalah perbedaan di dalam Islam sudah biasa. Jangankan hal seperti itu, jangan semerat imam madhab, Imam Malik, madhab Maliki dengan Imam Syafi'i. Itu antara guru dan murid itu berbeda. Biasa nih. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik berbeda, tidak masalah, biasa. Pernah suatu saat niku perbedaan nih mencari nafkah rezeki. Nek terus Imam Malik niku golek rezeki udah usah digoleki itu kok dhewe karena Allah sudah menurunkan rezeki, sudah dijamin. Wa ma yu'dza bagi fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Jamin aku si Allah, enggak usah golek. Nek terus Imam Syafi'i kalau tidak ada gerakan, tidak ada usaha, tidak akan dapat rezeki. Nek terus gurune masih ada usaha, rezeki wis diatur dhewe. Berbeda kan? Berbeda. Tapi boten gotong-gotongan atau saniki. Padahal itu antara guru dan murid. Suatu saat Imam Syafi'i ini ku semerap wonten tiyang ngati ngudu. Ngudu anggur. Iki tak tunjukno anggurku. Aku nek ndak nulungi wong iki ngudu anggur, ndok oleh anggur, ndok oleh rezeki. Akhirnya saya ikut. Wong panen anggur, lulungi wis. Akhirnya berangkat Imam Syafi'i dengan orang-orang yang mau memanen anggur, ingin menunjukkan Imam Syafi'i pada gurunya kalau rezeki itu harus dengan usaha. Setelah ikut memanen anggur, akhirnya Imam Syafi'i diberi upah berupa anggur, kayak anggur wah, bungkus. Dia dengan senangnya karena bisa membuktikan pendapatnya, berangkat ke rumah gurunya Imam Ali. Terus ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini guru, saya punya anggur, ini saya berikan ke jenengan. Ini atas usaha saya. Ini bukti kalau rezeki harus ada usaha. Kalau mau rezeki harus ada usaha. Kalau tak berusaha tidak akan dapat rezeki. Saya tadi membantu orang yang memanen anggur, makanya dapat rezeki anggur. Ini saya berikan ke guru. Terus Imam Malik, memang pendapatmu ini benar menurut kamu, tapi pendapatku juga benar. Lebih benar, rezeki tidak usah dengan usaha. Allah sudah menjamin rezeki. Buktinya apa? Nah ini buktinya. Saya sedang duduk-duduk di rumah, sampai beli anggur. Saya tidak ada usaha. Ini buktinya kalau Allah memberikan rezeki tanpa usaha. Loh, ini Imam Malik kali Syafi'i berbeda, tapi tetap rukun, mereka tertawa dan akhirnya memakan buah anggur bersama. Lalu rezeki kan boten. Malah dipetok-petok, dibentur-benturkan. Sopo sing maulidan bid'ah masuk neraka lu, tiyang seneng atas kelahiran Rasulullah lho, dimasuk neraka niku narasine ya apa? Ndak nyambung wis. Ya apa coba? Logikane kan mboten nyambung. Jenengan wonten lahir anake seneng niku lho. Terus ngene. Lahir anake jenengan lahir. Kelahiran juga jenengan lahir bayi. Seneng jenengan kan? Sumpah jenengan sampai tonggo-tonggo ini nang boleh wedhus sate pangan bareng saking senengi tasyakuran atas kelahiran putra. Bagaimana dengan Rasulullah penghulu kita, orang yang membela kita di dunia dan akhirat, dan jauh sebelum kita dilahirkan Rasulullah sudah mendoakan kita. Bagaimana kita tidak senang dengan kelahiran Rasulullah? Lahirnya Rasulullah kita peringati, saking senengi bungae kula jenengan. Kok malah dilebokno neraka? Bahkan bulan pamane Rasulullah
pamane Kanjeng Nabi niku seneng kelahiran Rasulullah niku tiap Senin diringankan siksanya oleh Allah tiap Senin. Karena waktu itu Rasulullah lahir seneng pamane Abu Lahab beliau wedhus. Niku tiap Senin tadi gara-gara iku padahal sudah dimaktubkan dalam Al-Qur'an tabbat yada abi lahabiyu wa ta'ala anhu maluhu wa ma. Bahkan sampai sekarang kuburannya Abu Lahab itu bau bangkai sampai sekarang berapa ribu tahun sampai sekarang. Coba jenengan tinggali nopo tinggali teng siaran nopo teng TV atau YouTube lagi coba wonten siaran nopo kuburan Abu Lahab sampai sekarang bau bangkai. Boleh loh hanya karena senang atas kelahiran ponakannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh ikut diringan anu bener-bener. Ikutlah. Berapa benci tentang Rasulullah itu benci sangat dengan Kanjeng Nabi ini. Sampai-sampai menyebut nama Muhammad itu aja tidak benar, karena artinya Muhammad orang yang terpuji. Jadi tidak benar, tidak benar menyebut Muhammad karena artinya orang yang terpuji. Makanya kalau menyebut orang Arab itu Muhammad engkau berbohong ini. Muhammad kadzabta kan ngoten nggih. Niku rancu kan nggih. Wahai orang yang terpuji kamu berbohong. Wong terpuji tapi berbohong. Tidak bisa. Itu sudah dirancang oleh Allah. Nama Muhammad itu sudah dirancang oleh Allah, disiapkan oleh Allah untuk napa nggih? Musuh-musuhnya supaya tetap mendoakan Rasulullah, memuji-muji Rasulullah. Itu luar biasa. Itu Abu Lahab. Makanya Abu Lahab itu waktu meninggalnya kan kulitnya membusuk kan. Sampai sekarang pun bau sampai sekarang. Itu pun diingatkan hukumannya, siksanya di saat hari saking kurang seneng. Napa malih kula jenengan ngeten iki. Sing seneng ngrayakno kelahiran Rasulullah dengan membaca maulid. Isine kan itu membaca maulid sejarah Rasulullah supaya apa? Tujuannya lebih mengenal lagi Rasulullah. Makanya tak kenal maka tak sayang. Makanya mau coba maulid supaya lebih kenal dengan Rasulullah, supaya lebih cinta kepada Rasulullah. Oke? Jadi napa niku diwaca wae. Ini Al-Qur'an itu bentuk kasih sayangnya Allah. Wa nuzilu minal Qur'an bahwa subhanahu wa ta'ala tidak aku ciptakan Al-Quran kata Allah, tidak aku turunkan Al-Quran kata Allah kecuali sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran itu sepaling tidak saainan ya tiap hari. Kalau jenengan ada istiqomah mau coba yang wasiat mau coba yasin mau coba buatan masalah. Karena kalau tidak terbiasa lama-lama lidah ini menjadi kaku. Sampai mau coba Quran juz mau setahun mana mau coba ini sesuai kaku jangan hidayah. Ini rumah yang dibacakan Al-Quran juga akan barokah berkah. Beliau jenengan itu wacana Quran supaya berkah. Karena benda-benda juga merekam aktivitas penghuni rumah, aktivitasnya saya bisa saya masalah. Tidak saya gitu saya mana baca Quran. Ini sumber kecelakaan bagi manusia yang ketika ini al-wudu al-gur. Terus pagi ini malah ulangi gitu. Terus yang keempat musahabatu julasa isu koncoan sing elek ndokjo. Iku sumber kecelakaan. Jadi konco itu pengaruh oleh konco sing api-api, sing api-api. Oh, udah oleh koncoan Pak boten. Kalau jenengan bisa mempengaruhi baik enggak apa-apa karena kita diperintahkan oleh Rasulullah oleh menghina para pendosa. Aja menghina para pendosa. Jangan mengejek para pendosa. Takutnya kita akan takdirkan sama seperti mereka. Usah mereka sedang menjalani takdir mereka sebagai pendosa. Usah ketemu. Kula jenengan naruh apa sing wali ibadah wong mlebu swarga ndak weruh. Wali wong sing maksiat tok mlebu neraka ya ndak weruh. Akhir hidup kita ndak weruh. Ada satu kisah itu orang yang dihisab di dunia itu ahli maksiat. Wes kan besok itu dituduhno catetane Pak nggih. Ono catatan ono bukune ngoten.
sepanjang mata memandang. Dawa ning catetane kula niku lho besok. Sepanjang mata memandang. Dawa catetane perbuatan kula jenengan besok. Iku ada kisah orang yang catatan sepanjang catatan hidupnya itu abang. Merah. Wabang wis welek kan welek to kowe waduan PT bareng nyolongan utang. Welek to wis ngombe. Nek ngombe dicampuri barang kuwi. Ngombe campuri barang. Ngene dicampur obat motor, dicampur nopo minuman berenergi baru diwiwi dhewe dumbe. Ini mendem. Bukan aku mendeme karo wiwi dhewe. Wah, ya aneh-aneh. Tapi kalau kadang mriki wonten lari si umur 20, umur 22, ginjele bocor. Sedang ditunggu-tunggu kalau ada ngombe terus. Sering ngopi-ngopi, awake dhewe ngurus awake dhewe. Makanya apa yang dilarang oleh Allah pasti bawamu toh. Pasti tidak apik lah Gusti Allah. Akhirnya dia sudah putus asa. Putus asa karena melihat catatan amalnya sudah welek toh ya. Welek sepanjang malah memandang itu catatannya abang. Dia sudah putus asa, pasti saya masuk neraka. Pasti berbunyi rokok awal. Aku biar nawakal. Jadi kalau misalnya amal itu di keibok, di kotak-kotak itu, kotak-kotak itu wabe sini amalan elek kabeh. Buka elek kabeh. Dia putus asa pasti saya masuk neraka. Terus Gusti Allah sih ndak usah khawatir. Si ono catetane amalan sampai siji. Iku ketok iku kotake cilik. Liyane kan buk peti gede-gede ngono niku wonten kotak cilik. Kira-kira sak kotake jam tangane. Sedang dibuka, di situ tertulis amalannya membaca La ilaha illallah. Ada tulisan La ilaha illallah. Setelah ditimbang, wabeh amalan buruknya kejlok. Kenapa? Ngambar abotan amal La ilaha illallah yang di kotak kecil itu. Malaikat tak wani kate hukum, sampai wani hukum dari malaikatnya. Sampai wani mlebu neraka. Wong iki, wong dia punya La ilaha illallah di dalam dadanya. Tak wani disebut wonten ismu Allah. Ada nama Allah. Wani sampai mlebu nama Allah di neraka. Ada wani iki mlebu swarga. Tadi kalau ini Rahman-Rahim Gusti Allah. Tapi kalau cerita ngeten aja ngentengno, nek apa ya mari muni la ilaha illallah waktu kawinan maca syahadat. Siapa iki kalau lokalisasi balik-balik yang penting besok mau neraka. Mlebu swarga. Yo aja ngono, namine kan ngandalno walian sampean dari Gusti Allah biyen sampean dikandani ngono kok maring ngene. Ngono iki. Dadi nek pengajian di rumono sing tenanan nek kasihan. Ini tidak salah. Jadi kudu nopo ya? Istilahnya kalau ngaji itu aja dipangan mentah-mentah. Nurut ae. Napa sing didhawuhi Rasulullah nurut. Makane terus kan Nabi kan ngoten. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Wong sing nurut nang aku, sing taat nang aku dari Kanjeng Nabi mlebu swarga. Wong nek gak gelem nurut nang Kanjeng Nabi, padha karo wong sing gak gelem mlebu swarga. Wa man asani faqad aba. Sing gak nurut berarti udah gelem. Wonten tiyang tidak gelem mlebu swarga. Nggih wadah. Iki ku balik meneh. Wong sing mboten purun taat teng Kanjeng Nabi. Itu terus sing Kanjeng Nabi kan wonten. Jadi kanca niku pengaruh. Jadi kanca sing sampai di akhirat jenengan tetap kumpul yaitu teman yang mau diajak bicara akhirat. Teman yang baik adalah teman yang mau diajak bicara akeh, kanca guyu akeh mah jenengan duwe-duwe ngoten nggih. Duwe-duwe tas. Kanca wis iso akeh sampeyan. Nggih perapatan dicae dolan ambi dugem nang karaoke. Tenang kowe purane aku sing nyewakno. Wah, masih sapa ae melok. Coba sampeyan wae nangis. Dadi duwe ngono. Dari kancane kapan kapokmu kon. Ngono. Tapi kanca sing apik wae disemangati. Wis tenang ae, Bro. Biasa ujian bro, tenang, ngono nama semangat itu kan sing apik. Ayo melok pengajian, mati arah ngono. Melok berusaha, cek tenang hati dulu karena ketenangan hati mempengaruhi segala. Ya dengan enggak tenang kan iso.
Masih ketenangan nggak bisa diperoleh dari apapun, dari uang nggak bisa. Banyak orang-orang yang berduit, punya jabatan, uripe nggak tenang, mati nggak tenang, wakeh kode terus wakeh. Tapi ada sisi orang-orang yang uangnya pas-pasan aja, dia tuh tenang hatinya, nopo utang nggak duit, nopo nggak duit. Karena mereka itu prinsipnya apa? Nggak duit, nggak usah duit. Mulai saat ini kan boten ikuti gaya. Sampai ngikuti gaya remek Pak. Sepeda ngono sewu. Salah satu nih contoh sepeda, iki sewu sepeda. Sepeda sing tipe terbaru. Iki durung tuku sampean. Saiki metu meneh boten. Metu maneh padahal mesine padha. Nek bentuke tok gak padha karo disalin dase ngoten tok wis siji dari model terbaru. Sampeyan ngikuti ngono. Jebret sampean. Utangi. Iki utang bareng ngono oleh setahun kok metu maneh utang maneh sampean. Jebret wis sampean. Ngikuti ngono, utang tok kapan katene? Bodol rambutnya budak tengahnya. Api. Kan ngikuti gaya. Gaya nolong tehe. Ojo, ora sakniki kan boten. Nek tak diarani sugih. Apa enggak? Apa mau diarani? Ngambilani mungkin dituruti media sosial. Gaya yang dituruti. Ora usah nuruti biasa tapi wong. Enggak usah. Ulo ki ambek nek nuruti gaya sembarang tak gawe. Surbana tak double-double. Batuk tak wireng iki. Gaya arang malian. Wedi sampean rene. Nek nang ustaz kok mali gaya kan iki wis. Oh iku surbane punter kaya bane pispal. Ya memang itu sunahnya Rasulullah. Kanjeng Nabi kan dia pakai ini apa? Cuma nek kula kan nomor saya nggih wonten karo di moten lah. Biasa wae. Ilmu kula iki nggih, kula iki belajar ini. Kula sampeyan sing perhati-perhati karo koplok cepluk. Nggih. Kadang wonten tiyang mriki nangis wong kakean sembarang Bu. Pakai repot, Pak. Wis kok kubluan blu. Ustaz, bojo kula ilang kok Ustaz. Ngono ya. Kula ngrungono pe mantuk-mantuk, pikir kapan kapokmu. Ya Allah ya Allah. Niku nggih. Dadi kanca niku mangan. Jadi kanca karo wong sing ngajak elek. Sampeyan kepengaruh kancoan ambek tukang pandi, sampeyan amel pandi kecipratan sampeyan. Kecipratan geni. Nun sewu niki kata kiasan lho nggih, bukan berarti jenengan oleh kanca iki kiasan. Kiasan. Kancoan karo napa tutul minyak, sampeyan sampe tutul minyak melo oleh wangine. Sampeyan kancoan ambek arek pemakai narkoba, pesta narkoba di kamar. Sampeyan ono di jero berbekan polisi. Sampeyan niku jajane ndak gawe, melok gerbek pisan sampeyan. Digowo tak sarung-sarung gitu. Pak saya tidak ikut-ikut Pak. Lah sampean kan ada di sini. Lho iya gowo melok pisan nggih. Melok wis sampean. Nggih, kan ngoten. Hati-hati. Aja sampai gawe-gawe ngono nggih. Terus yang nomor itu saya ulang. Ora tahu mali. Yang terakhir sumber dari kecelakaan manusia ada burdo minal qadar. Orang yang tidak menerima takdir. Nggak terima takdir ini, masih anu, nggak terima, itu sumber kecelakaan manusia. Lu terima apa adanya. Kalau jenengan diparingi ngeten nang Gusti Allah, ada hal sisi yang baik yang tidak diketahui oleh manusia. Padahal kan yang sambat toh, memang innal insana khuliqa halu'a. Manusia kan sambatan toh. Memang tulis di Al-Quran sudah seperti itu. Uang itu kadang-kadang bunga nggak diijabahin Gusti Allah, turun diijabahi belum ya. Karena kalau doa itu pasti diijabahi oleh Allah. Karena Allah sudah berfirman, "Ud'uni astajib." Pasti wis mintalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Tapi kan waktu ini kan sing gare menungso putus asa kan waktu. Waktunya pengabulan doa. Untuk suwe iki udah terima wis. Karena Allah yang mengerti kapan waktunya doa itu pas dikabulkan, itu yang ngerti pasti itu si Allah. Nah, dalam proses itu kadang-kadang wong nek mboten ngaji ini, ndak sing nyemangat ini putus asa. Awak dungo mulai cilik pancet kekrepan. Kepingin duwe omah sampai saiki ngontrak. Jadi itu kan hikmahnya apa? Kita mencari, bukan Allahnya yang salah, boten. Kula jenengan ngeten iki lho. Ada yang salah di dalam kehidupan kita. Dalam cara kita beribadah. Nopo-nopo nek golek
Untuk Gusti Allah ini boleh Gusti Allah mboten ada masalah. Pasti dikabulkan doa kita. Kula jenengan ngeten niku. Apa salat cepet-cepet. Kepingin ndang mari. Kaya duduk di tahiyat akhir, apa? Duduk di antara dua sujud kan kudu doa. Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wa'afini wa'afini wa'afani. Itu kan proposal kula jenengan. Proposal kula jenengan kang Gusti Allah. Proposal kula jenengan kang Gusti Allah. Njaluk rezeki nggih teng mriku, njaluk sehat teng mriku, njaluk di sepuro nggih teng mriku niku. Kadang-kadang wong sembahyang kepengin ndang-ndang cepet wis macane enggak. Dari malaikat opo sing diwaca arek iki kan. Apa aku muni hubungo. Padahal itu alhamdulillah wajibun wa'afani warzuqni wa'afini wa'afini wa'afani itu dungo niku proposal kula jenengan. Niku. Terus yang kedua kan apa? Waktu. Dungane ini kalau waktu ini keliru. Ada waktu-waktu yang saja bengi. Iki ono takon. Pak Ustaz, kok mesti bengi sih Pak Ustaz? Dungo niku ten penjelasan ini jenengan rungokno. Jenengan niku nek awan, wong sewu. Sinyal apa sing gawe? Gitu ngono. Di saat orang kerja. Wong padha kerja. Sinyal ku sibuk. Ojo kok ndonga sampean lu sewu nggih. Jenengan gawe HP, kadang nek wis wifi ini pakai sing gawe. Waket, lemot boten? Boten. Anu lemot. Waket sing gawe, opo lemot rek? Pakai sing gawe wae. Kuwi ku sing gawe ono 110. Akhirnya lemot kerjane. Banyak yang pakai frekuensinya sibuk. Nek kepingin ndak sibuk, bengi ae gawe wifi dhewean lancar. Nggih, ngertos lho niki. Kenapa kok malam? Di saat malam waktunya orang tertidur. Frekuensi ini lagi lancar-lancar ini bengi. Jarang wong sing melek jam 2, jam 3 waktu saja. Menjelang subuh, pokoknya menjelang subuh jam 3:30 itu nek turu itu enak-enak itu turu sinyal lagi kuat-kuat. Di saat jam-jam itulah sinyal frekuensinya itu lagi kuat-kuat. Waktu orang yang biasa itu terlelap, sepi, jaringannya lagi sepi, dono sing gawe, jarang. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa. Jam 2, jam 3, jam 3:30. Nggih napa ten? Wah enak-enak itu kan nggih. Jenengan ngomong pikiran pikiran. Coba nek menjelang subuh, kurang setengah jam nguwat. Ini ku setan. Padahal itu waktu tajam. Sampai kalau dungo di jam-jam itu sinyal lagi kuat-kuatnya. Karena banyak orang yang tidak bisa bangun. Hanya orang-orang tertentu yang bangun. Makanya malam itu dungo ini lebih nyantol daripada siang. Bengi jenengan Gusti Allah. Urip kula keteng mending samatan Gusti Allah. Yang sampai samatan tombo dikapok-kapok terus sampai kapok ngono sana. Lumpes akeh utangmu utang kemarin ora minggat tuh ada minggat ngono itu enggak no minggat. Minggat temenan iki sampe lagi. Coba nek Gusti Allah nangis sing tadi ini apalagi pada saat sujud dengan sujud. Nangis Gusti Allah ya Allah. Rezeki kuliah apa ya Allah. Gusti Allah ndak akan napa jenenge menyulayai janji ini. Innallaha la yuhibbul ndak iro nyulayai janji ini Gusti Allah. Pasti akan dikabulkan. Cuma waktu ini kadang-kadang orang cepat harus diganti. Coba sandangan Nabi Musa, Nabi Harun dikala menyampaikan risalah kepada Fir'aun. Yang notabene Fir'aun itu adalah seorang penguasa raja. Meskipun dia itu adalah ayah angkat dari Nabi Musa. Karena Nabi Musa dipelihara waktu itu kan, pakai-pakaian waktu itu. Ahli nujume Fir'aun memprediksikan nanti ada dari kaum Bani Israel yang akan membunuh kau, yang akan menggulingkan kekuasaanmu. Makanya Fir'aun memerintahkan setiap anak laki-laki dari Bani Israel pateni ngono kan, akhirnya dikinyutkan teng sungai kan gitu. Semerang gitu sejarahnya gitu akhirnya dipelihara di dalam istana. Namanya napa niku istrinya Fir'aun sinten? Asia itu wanita yang masuk surga itu tidak mesti wae. Bojone niku zalim, bojone niku napa niku orang yang kufur, kafir,
musuhi Gusti Allah. Tapi istrinya itu orang yang soleh, Asia. Dipelihara. Nabi Harun kali Nabi Musa niku donga sampeyan saking dengkele kan Firaun. Wis koyo ngono tambah dikek kekuasaan sugih maneh. Wong nek endak napa ndak bener. Nuwun sewu nek sugih dadine sombong. Tambah dikek nang Gusti Allah nang kekuasaan. Duit ya tambah dikek, juga tambah akeh. Akhirnya Nabi Musa, Nabi Harun donga kan ngoten nggih. Donga minta supaya dihancurkan Fir'aun dengan segala ditenggelamkan semua harta bendanya. Dihancurkan Fir'aun kekuasaannya. Terus Gusti Allah tengah Al-Qur'an, ujibat da'atukum kan ngoten. Tak sebatani donga wong loro ya sebatani. Gusti Allah yang muni disebatani, saya kabulkan permohonan kemu untuk Nabi Harun dan Nabi Musa. Harun dan Musa ini dikabulkan. Niku sing ngenteni wae. Gak langsung moro donga Gusti Allah muni ujibat da'atukum tak sebatani dongamu. Moro kesuk Fir'aun ajur, boten sing ngenteni 40 tahun. Sing ngenteni. Itu sebagai ujian bagi orang-orang yang beriman. Jangankan seperti itu Nabi Harun dan Nabi Musa. Kanjeng Nabi mau waktu Fathul Mekah kan dikudo nang Gusti Allah. Diuji nang Gusti Allah. Gusti Allah mengabarkan tahun ini kau Fathul Mekah. Bisa merebut kota Mekah, memerdekakan kota Mekah. Diberitakan kepada para sahabat oleh Rasulullah karena mendapat berita langsung dari Allah kalau tahun ini kita Fathul Pak takbir kabeh. Ternyata bukan tahun ini, tahun berikutnya. Wah, ini ujian, Pak. Wong enak kuat imane. Waduh melono Kanjeng Nabi mencela-mencela saya ulo nggih. Wah, bingung mencela-mencela. Dan ini saiki tahun ini Fathul Mekah. Kok ternyata boten ini ujian. Karena para sahabat kuat imannya, dia tetap beriman kepada Rasulullah. Meskipun apa yang dikatakan Rasulullah ternyata bukan tahun itu. Karena ujiannya Allah kepada Rasulullah, ujian kesabaran. Niku Kanjeng Nabi loh, orang yang paling dekat kepada Allah, yang menduduki tahta tertinggi, makom terdekat dengan Allah. Dodok mana ya? Rasulullah. Niku sih diuji nang Gusti Allah. Gusti Allah ngomong tahun ini kau fakon, katanya tak boten. Kadung dikabarno, ini bentuk ujiannya Rasulullah. Niku Kanjeng Nabi, napa malih kula jenengan ngeten iki. Kulo nggih bala-bali, Pak. Ono bisa mboten ana meleset. Biasa, Pak. Kayak kulo jenengan nak kuat iman ini tidak. Itu bukan ujian dari Allah. Yo napa benar. Saya pernah punya teman itu sampai menurut saya meskipun dia itu sudah tinggi istilahnya. Semondok nekak ya. Niku sampai niku napa nggih keimanannya niku sampai oh ya enggak percaya nang Gusti Allah. Ya karena itu tadi. Makanya pentingnya majelis ilmu, majelis zikir seperti ini, saling menyemangati. Kalau jangan semangat menghadapi kehidupan yang seperti ini. Ndak koyo wong anu Pak, ngomong sing ndak gelem sholat, ndak gelem hadir ke majelis zikir, ndak tahu nang masjid, muripe lancar-lancar loh. Ketahuilah bahwa itulah hakikat dari azab Allah yang sebenarnya. Mereka dijauhkan. Bukannya mereka itu tidak mau ke masjid, bukannya mereka tidak mau beribadah, Allah yang tidak sudi disembah mereka. Itu tambah kayak dunia, tambah kesenangan dunia. Terlena nama. Gusti Allah tidak hendak masjid ini. Kalau orang ngamen suara tidak enak, dang sama ini tidak ngalih. Suara tidak enak, kok ini pecah. Nyanyi opo kok bebek tapi ini karuan. Kata kayak ini tidak ngalih. Konten. Coba deh suaranya enak. Kerasa nak ngomong ngambil merem subuh, tapi kalau kadang kayak wakeng kayak lalu dia kayak cek. Nih, kita orang kayak cek. Ini yang ngomong suara tidak sama seperti kita. Uangnya tidak dikarapkan dengan Gusti Allah, datang di kayak ini. Kayak tambah tipu abai, jabatan tambah duit tambah akeh, tambah tolanan yang lokalisasi. Ganti-ganti, udah rapi kok dua kowe enak tapi kurang itu ganti-ganti. Ngono dari. Kalau waktunya azab itu turun, tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi. Hati-hati baru di dunia. Itu tidak. Perjuangannya kita untuk mencari kebahagiaan itu tidak gampang. Kalau sudah dengar itu,
napa niku khafatil jannah bil makari khafatin nar bisahwa. Dalane nang swarga penuh dengan rintangan hal-hal yang dibenci. Tapi dalane nang neraka penuh dengan hal-hal yang menyenangkan syahwat. Itu hati-hati. Makanya ada satu riwayat itu sahabat Nabi, kalau Subhan Abu Hurairah itu pernah melakukan dosa. Dia itu tidak bisa bangun malam. Susah. Kenapa? Sama aku itu susah. Seminggu ini saya tidak bisa bangun malam. 1 minggu ini saya tidak bisa tahajud, tidak bisa qiyamul lail. Saya pernah melakukan dosa kecil kepada Allah. Itu susah loh, susah. Seminggu tidak bisa bangun malam, tidak bisa sholat tahajud, susah gara-gara melakukan dosa kecil. Kalau jenengan bolak-balik dosa. Dungo apa itu? Ayu-ayu lah. Dungo sampai ngomongin melotot. Dungo HP itu hati-hati. Makanya saya ngomongin terus ulama HP harus dikasih sah. Menurut ilmuwan, getarannya, frekuensi radiasinya bisa mempengaruhi jantung. Tapi menurut ulama, ini adalah benda yang bisa jadi dosa, bisa jadi pahala. Harus dikasih ini, akeh elek di HP. Mengeksploitasi tubuh wanita kan ya. Wong wedok jane nggih padha ae, jane wong wedok padha ae. Cuma ini kula bahas kaum kula mon Bu, nek sampeyan kula dikeroyok mama nggih. Wong lanang-lanang kan ngono biasane demok sing sip-sip ngene. Mangane bodone ono sahwat minan bisa. Iki bodone wong lanang kan kesenengane wong lanang. Sahwat minan bisa kesenangannya terhadap wanita. Ojo dikene. Ojo dikene bisa. Cantik. HP. Ulon ku balik kanjang aku jane kepengin ganti HP cendol. Dari istri kula, aduh nek ora iso. Kepengin jane kula niku wegah kula jane. Wegah jane napa niku siaran-siaran langsung enten jane kula males. Cuma karena tanggung jawab saya untuk menyampaikan, tanggung jawab saya untuk siar, yo apa nek iku udah disampaikan kula dicetaki nang malaikat lho. Makane kula lakukan. Tapi nek TikTok sudah ono wis. Wah, wis kula Pak. Saya nggih kata anune kadang-kadang kula buka anuan kula akun kula ki ampun nyasar pundi-pundi niku wong sakniki wong wedok saiki ono isine dipletek-pletek aduh wayahe tak apa saya semangane nambah-nambah itu semua moto sepet rasane dari bojo kula temen popo iso moroman kok kon montone anu ya Allah saya kula hapus wis misalnya memiliki mau satu ada channel nih pakai dia ulang pilih di YouTube karena banyak yang tidak punya Facebook melihatnya di YouTube. Mungkin pilih Mas Eko pakai di download pilih. Mungkin itu Bapak Ibu jangan sampai terpengaruh dengan dunia. Wong gawe dosa titik ndak ditangek ora wis untuk itu susah karena rezeki yang tertinggi itu iman Islam. Harta menurut ulama duit rezeki yang paling rendah. Ya uang lu boleh sing rendah. Apa kula ngeten ndak butuh duit dibutuh, perjuangan butuh duit. Semua butuh uang. Cuma tidak ditaruh di dalam hati. Uang tak taruh di dalam hati. Hati-hati nggih. Mugi oh jane niki penyampaiane materi ini materi yang kemarin kan sini. Materi yang kemarin tentang apa niku? Rasulul Hasan ini kan kemarin ya, jadi sekarang ini itu waktu-waktu yang mustajab. Ini dengan kenapa orang itu kok di nomor itu suruh berdoa malam hari karena frekuensinya juga selagi sepi, kuat sekali sih. Terus lagi ada yang bertanya, yang terakhir orang yang bertanya, Ustaz, kenapa tiang niku nopo teng dunia itu sementara, teng dunia ini sementara akhirat selama-lamanya. Lah kenapa orang itu beribadah di dunia? Jadi kok kayak dulu mulai balik kan itu mulai balik sampai meninggal. Jadi usianya ini kok sampai 60 tahun atau 70 tahun. Ada yang sampai 80 tahun. Kan ada batasannya dia itu beribadah kepada Allah. Kurang tahun lah. Misalnya kayak kesempatan dia mulai balik sampai dia meninggal 60-70 tahun misalnya. Umurnya baliknya itu misalnya 11 tahun atau berapa sekarang ini 11 tahun atau 10 tahun lanang kan tanda tali balik mimpi basah kan ngoten nggih nek wedok mens
menstruasi. M jane. Lanang M mono M mencret tapi iki. Itu pasti itu tanda-tandanya napa? Akil balik iku. Tanono batasane lho, ibadah sampai meninggal ya. Tapi kenapa di akhirat diganjar hidup di surga selama-lamanya? Abadi. Kalau hitungannya mau abadi ku yo kok kadang mikir kan untuk ndas ini boten untuk pikiran. Yo pemriko besok seneng terus nono tuweke kan umur orang di surga itu sekitar 30 watt iki. Nek kula niku wis gembret ya 43 iki gembret wae. Cuma Melayu sih kuat lah, kuat kula 3 kilo tak madhep kuat kula. Nek umur 30 tambah kuatan maneh. Kuwi opo wong urip cuweneng terus dono anune. Padahal dia itu beribadah di dunia itu cuma 60-70 tahun. 80 tahun. Kan ana watesane. Diganjar nang Gusti Allah kesenangan selama-lamanya. Penjelasan ulama karena di dunia ini sementara, seandainya di dunia ini hidup ini selama-lamanya, dia akan menjadi orang yang taat selama-lamanya. Begitu juga orang yang bermaksiat, jikalau dia itu hidupnya selama-lamanya, dia akan bermaksiat selama-lamanya. Makanya nek dunya iki ibadah sampai dia meninggal, karena ada batasannya umur, cuma nanti diganjar teng Gusti Allah swarga niku kesenangan selama-lamanya. Begitu juga orang bermaksiat di dunia, ana watesane. Wong maksiat ana watesane sampai dia umurnya tuntas. Main judi, nopo maksiat kan ana watesane terus meninggal. Dia dihukum teng Gusti Allah neraka selama-lamanya. Karena seandainya dia itu diberi umur selama-lamanya, dia akan bermaksiat selama-lamanya. Jadi yang dihitung itu apa? Niatnya. Niat itu jenengan. Makanya di dalam agama orang yang berniat baik, meskipun belum dilaksanakan, dia akan mendapatkan pahala dari niat. Jenengan ngeten iki kok niat umroh, sudah mendapatkan pahala umroh. Kula mau niat umroh Pak Ustaz, wonten pun digawe wis teng Mekah. Dari Lumajang ke Juanda. Sing nglumpukno teko Juanda nang Mekah ya durung. Durung ya. Sampai niat sampun wonten sangu pun nglumpukno ngono. Wonten nang iki didamel sangu. Saking griya teng Juanda wonten pun aku. Kantun teng Juanda teng Mekah dereng. Wis duwe niat, kamu sudah mendapatkan pahala dari ini niat itu. Karena sudah berniat. Jenengan kok niat pengajian, wis sewu teng mriki. Pakai kuda wis Juanda. Nek wong wedok kan ngoten nggih, oleh muter cermin. Itu moto kok arep teko buri nggih. Harap pengesan. Tapi mau rubah tuh harus berdekan. Listriknya mati, aduh udah sebut dawis. Tapi niat oleh kacarane pengajian. Cuma cok didungani mantar hutan berdekan. Nah iso ngrasakno guline Pak Kumis sampean ngene. Ini kan iso mangan guline Pak Kumis. Masa ndak duwe kumis nek kula masak nggih kumis pasangan. Kemari masak tak klembet maneh. Tapi orang yang berniat maksiat kepada Allah tak ditulis sama Gusti Allah sih. Lho niku lho. Kasih sayang Gusti Allah. Makanya jenengan itu luar biasa. Nggih, jadi umat Rasulullah luar biasa. Duwe niat api kok durung dilaksanakno. Wis oleh ganjarane dari niat itu. Tapi sampai kok duwe niat elek, ake maksiat kok ngene. Awak iki ndak tau maksiat kok sing mulai cilik awak iki mulus-mulus tok. Ndak tau ngombe rasane napa niku anggur merah tak weruh apa iki. Setrum merah balak-balik. Anggur merah tak tau baku bengi pesta kok ya. Mentem-mentem kero-kero kok ya. Polisu aku wis. Ini masih turu di laren. Tapi ake budal kok udah berdekan. Lu tau sampe nanti buka lawang cewek bujure teko buliane nanti. Mau dikono di umat kacingi. Kowe sampe tak dicatet ya meskipun sudah niat. Sampai niat tapi tidak takut mereka. Bahkan orang yang sudah melaksanakan wis nglakoni niku ada satu riwayat Allah menunda mencatat. Wah, itu catat di sini. Kenapa ya Allah? Mungkin barangkali dia besok akan bertobat kepada aku. Tidak balik usaha ya mean. Boleh Gusti Allah, boleh. Luar biasa. Jadi entengno, tapi sifat Gusti Allah yang pemaaf, boten pendendam di
dimanfaatno. Boleh wis koyo ngono sampeyan memanfaatkan Gusti Allah. Kok hati-hati sampeyan. Gusti Allah itu weruh di hati tengah ini dengan ngene. Weruh sampeyan teko mrene. Lho sewu iki ati pun ora apa ae ngono dilu penting marine kan enak iso was-was ngono misale tapi tetep boleh ganjaran. Tetep boleh ganjaran. Ojo sampe rene digawe alasan iki. Alasan dolan, mari pengajian ini kan sampai tuh satu bisa, kok dolan kok sampai jam 09.00 bengi. Alasannya ngono boleh, kok bengi mulai pengajian ini bengi Pak Ustaz itu ngomong, wae sampai bengi. Karena kalau nanti dilabrak gitu mungkin dikira kalau heran ini ternyata gini ku mau hati-hati sampai kalau peringatkan, nek wis niat sampean iku izin nang sing wedok iku pengajian, ojo menggo. Nanti kalau nggak ada zaman kalau takal izin sing wedok niat pengajian kan mriki wonten-wonten. Kalau tahu takkan teng sing SD kalau ndak tahu nyang pengajian lho. Biasane nyang iki Pak Ustaz lho. Lho nggih ta? Nggih nyang terus mboten nanti mboten nyang pamitan nang kula. Wau niki nyang Pak Ustaz kula bledek Pak. Kendong di Mai Rondo. Ya Allah ya Allah ini kan fitnah wah iki. Nggih nate kula wonten iki Pak. Enak dono wong enak ngene-ngene. Penusane dono isin wonten kula parani dhewe Pak. Jangkang pedak kula parani mindi-mindi ngono nggih pengi mari nglayani tamu niku Pak. Kula sakmen sing wedok Pak niku. Berarti Mai Rondo. Ya Allah ya Allah. Sampai ojo koyo ngono kuwi witnaku sampean. Elek aku sampean pamiti pengajian aku wedok sampean. Wedok semeneng mulai sampean melok pengajian. Oleh sampean dua blek. Lah kok tambah dablek ini awak iki sing isin ngoten kula. Wis tuwe ndak nyang sampean isin teng kula. Isi dua kali rondo ora bine. Sing wedok pinggat kan. Ya Allah, ojo sampean. Pengajian iki karena barokah iki. Ugi-ugi nopo ingkang kula sampaikan iki bermanfaat. Kula pesen teng panjenengan aja bosan-bosan majelis iki. Majelis iki rumah rahmat lain, kata barokah. Kapan kan boten disebutaken sedaya tunggal. Boten kinten saged tiyang nyebutaken fadilah berkah yang sing hadir di majelis iki. Insyaallah barokah dunya akhirat. Muga Bapak Ibu kula ajak panjenengan sedaya istighosah mugi-mugi nopo ingkang kula waos dalu menika wonten mriki saged diterapi Allah. Kula suwun hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila wahyi jami syaratin alimah wa ila wahyi jami syaratin alimah